Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A. Di sini kami akan membuat video konseling gizi mengenai penyakit infeksi yaitu TBC. Perkenalkan, nama saya Haifa Salsabila. Di sini saya sebagai pasien. Dan saya Ibu Sendira Hadis sebagai konselor. Saya Awaida Nadia sebagai ibu dari pasien. Selamat menonton. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan Ibu. Perkenalkan Ibu. Nama saya Ika Sri Rahadu. Saya merupakan ahli gizi di puskesmas ini ya Bu. Baik, mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu. Ibu dengan namanya Ibu siapa ya? Saya Haifa Salsabila. Saya Awaida Nadia. Saya ibu dari Haifa. Kalau boleh tahu Ibu di sini itu umurnya berapa ya Bu untuk sekarang? Untuk sekarang umur saya 24 tahun Ibu. Iya. Baik Ibu. Tadi kesini itu dengan siapa saja? Dengan saya sebagai ibu, sebagai pendampingnya. Jadi ini Ibu ya, ibunya itu namanya siapa dan umurnya berapa Bu sekarang? Nama saya Aulia, saya umurnya 52. Baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini saya mau bertanya Bu, untuk keseharian Ibu itu sekarang lagi sibuk apa ya Bu? Saya sekarang ini lagi sibuk ngajar gitu. Jadi pengajar ya Bu? Ya, jadi guru. Nah, Ibu belakangan ini ada keluhan apa Bu? Sebenarnya saya ini lagi di tahap akhir pengobatan TBC ya Bu ya. Dengan keluhan saya masih sering demam sama batuk itu Bu. Boleh saya lihat Bu rujukan dari dokternya? Baik, saya lihat dulu ya Bu. Ya, silakan. Ibu, di sini dari hasil screening ini dilihat kalau misalnya Ibu mengalami penurunan berat badan, betul Ibu? Betul Bu. Oke, selanjutnya ada pengurangan asupan makan sehingga tidak nafsu makan, betul Bu? Iya Bu. Saya sekarang ini lagi nafsu makannya turun banget. Jarang makan itu saya khawatir jadi. Baik Ibu. Oke Bu, dilihat dari rujukan dokternya juga itu benar ya Bu. Jadi Ibu di diagnosis medis itu terkena TBC atau tuberkulosis. Nah Ibu sebelumnya apakah sudah tahu Bu apa itu tuberkulosis? Yang saya tahu cuma batuk-batuk aja Bu. Betul ya Bu, nah itu merupakan penyakit dari saluran pernapasan ya Bu. Nah dari saluran pernapasan ini tentu ada tantangan-tantangan, khususnya juga untuk pola makan. Jadi kita di sini nanti akan saling berdiskusi mengenai konseling gizi terkait pola makan untuk pasien TBC. Di mana nanti kita akan diskusi bersama mengenai makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan, dan yang lebih baik itu bagaimana, dan selanjutnya seperti itu ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu pernah mendapatkan konseling? Tidak. Belum pernah ya Ibu. Selanjutnya nanti di tahap konseling ini bersama saya itu kita akan melihat dari dietary history, yaitu riwayat makan Ibu, ada kebiasaan makan, kemudian riwayat makan Ibu 24 jam, itu namanya recall ya Bu. Saya berharap Ibu bisa bekerja sama dengan baik gitu ya dalam proses konseling ini. Baik, apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik, nah mulai saja Ibu. Ibu bisa menceritakan kebiasaan makan Ibu sebelum sakit Ibu? Dan mohon maaf ya Ibu, nanti pada saat Ibu berbicara saya izin untuk mencatat poin-poin penting dari yang Ibu sampaikan ya Bu. Mungkin kebiasaan makan Ibu boleh diceritakan kebiasaan makan sebelum kemarin pagi itu sebelum berangkat ngajar, waktu pagi sarapan nasi sama telur dadar. sarapan nasi sama telur dadar. Lalu makan siang di sekolah makan apa?
sama ini nih minum jus tomat. Ada ini kebiasaan makannya itu terkait daging-dagingan ya Bu. Untuk kebiasaan makanan, Ya biasanya suka makan apa? kebetulan anak saya ini nggak suka daging yang berwarna merah itu. Oh tidak suka. Nggak suka makan daging sapi, daging kambing itu nggak Tidak suka. suka. Paling juga ayam sama ikan gitu, bebek. Nah, tidak suka ya Ibu. Nah, selanjutnya itu kebiasaan makan tadi tidak suka daging merah, kemudian apalagi Bu? Apakah ada misalnya alergi, kemudian tantangan seperti itu Bu? Untuk alergi tidak ada ya? Nggak ada sih. Tidak ada alergi, cuman dia kurang suka daging aja. Kurang suka daging aja. Nah, kayak gitu tadi kan kebiasaan makannya Bu. Selanjutnya saya mau bertanya terkait riwayat makan Ibu. Ibu riwayat makan dari sekarang berarti dari jam 11 sampai 11 kemarin ya. Tadi pagi sih saya makan nasi uduk. Yang dimana nasi uduknya itu ada tempe oreknya sama bihun. Oke. Pakai gorengan satu. Ini Bu. Ya, Gorengan ya Bu. minumnya air putih aja. Nah setelah itu Ibu ada beraktivitas lagi atau ada konsumsi lagi Bu? Enggak sih, habis sarapan itu nggak makan apa-apa lagi. Sampai sore atau malamnya ada konsumsi lagi nggak? Di bawah dulu ke malam kan. Ya. Nah malamnya itu saya makan ini Bu, makan kebab. Tadi malam tuh makan kebab. Nah isinya itu ada seperti apa Bu? Kebabnya itu kebab ini daging ayam. Ada sayurannya juga. Sayurannya itu selada sama ini kan ya, saus-sausan itu, saus tomat. Nah selanjutnya ada lagi Bu? Enggak. Terus di bawah mundur lagi ya Bu ya. Nah, Di siangnya itu saya makan ini sayur sop. Pakai nasi. Terus makan gorengan juga. selanjutnya Bu Nah buat ada konsumsi lagi. aku sih Bu paling jajan cilok habis itu udah nggak makan apa-apa lagi. Nah Ibu itu apakah sekarang ini di satu hari sebelumnya Bu konsumsi suplemen seperti vitamin seperti itu apakah mengonsumsi Bu? Enggak. Tidak ya? Ya, gitu deh. Baik. Nah Ibu dilihat dari kebiasaan makan dan juga untuk recallnya ini Ibu biasa mengonsumsi goreng-gorengan ya Bu, kesenangan goreng-gorengan, kemudian juga untuk daging ayam. Ibu sudah disebutkan tadi awal ya Bu bahwa TBC ini bergantung atau berhubungan dengan saluran pernapasan. Jadi untuk makanan seperti goreng-gorengan dan lemak yang tinggi itu kayak goreng-gorengan Bu, misalnya ada di daging ayam yang digoreng, terus ada gorengan tempe gitu ya Bu, dan lain sebagainya. Nah walaupun di sini di kebabnya yang Ibu konsumsi itu ada sayur-sayuran, tapi itu diprosesnya dalam panas yang tinggi gitu ya Bu. Jadi mungkin bisa juga kandungan gizinya itu habis. Jadi Ibu selanjutnya. Tapi saya nggak menghabisin ini loh Bu, nggak menghabisin makan-makanan itu. Jadi dia tuh kurang nafsu makannya tuh Menurun. banyak dulu ya. Jadi kalau makan tuh cuman sepotong-sepotong gitu, nggak semuanya dihabisin. Kira-kira kenapa Ibu alasannya untuk tidak dihabiskan itu? Karena udah merasa kenyang aja, terus kayak nggak enak aja sih mau makan. Cuman emang sukanya tuh kayak digoreng gitu. Ada gitu. Ini ya Bu, tadi ada riwayat batuk, masih sekarang batuknya Bu, frekuensinya itu batuknya gimana Bu? Dia tuh kalau malam kalau mau tidur tuh suka batuknya tuh
kenceng banget kok sampai dengeran ke kamar saya. Seperti itu ya. Gimana ya Bu, kalau batuk ya kalau pelan-pelan. Iya. Itu ya Bu. Gue makan gorengan mulu. Nah, baik. Nah, mungkin ibunya ini kan dari ini ya Bu. Nah, dari ibunya sendiri di rumah itu dengan siapa saja Bu? Saya, suami saya sama anak saya anaknya cuma satu. Baik. Anaknya cuma satu doang dengan ayah ibu berarti ya, ayah ibu. Baik. Nah, selanjutnya itu ada di tadi kan sudah ada ya Bu, keluarnya 3 orang. Berarti masaknya juga sering masak di rumah atau gimana, Sering. Bu? Tapi kan dia udah ngajar ya, jadi kalau makan siang tuh suka di sekolah dia, nggak makan di rumah gitu. Jadi saya nggak bisa kontrol gitu makan dia. Oke. Nah, ibu kalau misalnya malam itu kan suka batuk. Nah, itu suka dikasih apa atau enggak? Bu? Kalau untuk dikasih paling kan Obat dokter. iya obat dokter sebelum tidur kan minum obat tidur. Oh, berarti sekarang juga masih mengkonsumsi obat dokter ya Bu? Iya. Nah, kalau demam juga terakhir kali itu demam kapan Bu? Demam kemarin malam Iya. Kemarin malam tuh kayak agak demam gitu. aku batuk. Sekarang itu sih Bu masih kayak pusing-pusing gitu. Ibu dan ibu kan baru selesai baru pulih untuk ini ya Bu, TBC. Nah, sekarang itu pada tahap akhir pengobatan ya Bu. Nah, secara bertahap itu sekarang ibu telah bisa mengonsumsi ya tadi itu Bu, dan mengonsumsi makanan yang normal ya, yang dari mulut gitu ya Bu. Bentuk makanannya juga yang biasa saja. Kemudian ibu yang harus diperhatikan pada diet yang ibu jalankan itu adalah diet rendah lemak ya Bu. Untuk sekarang dengan prinsipnya yaitu energinya cukup, kemudian proteinnya juga cukup dan lemaknya diusahakan ibu bisa secara perlahan-lahan mengurangi konsumsi gorengan. Ibu bisa mungkin kalau belum terbiasa bisa menguranginya dari tadinya setiap hari bisa dikurangi jadi seminggu sekali atau malahan lebih baik mungkin ya Bu ditiadakan gitu, jangan Hilang gitu. ya kebiasaan itu ya Bu. Kita bisa melakukannya secara bertahap-tahap, mungkin bisa didukung sama ibu ya Bu untuk mengawasi ataupun memberikan makanan yang mungkin bisa bekalnya seperti itu ya Bu. Ya, jadi itu tadi prinsip dietnya. Dan selanjutnya untuk aktivitas yang sering ibu lakukan kan biasanya ibu guru ya, berarti ibu guru dari rumah ibu ke tempat kerjanya itu jauh atau gimana Bu? Lumayan jauh sih Bu. Terus kalau misalkan ditanya aktivitas fisik, saya itu sering sama Bu di hari Jumat. Terus lagi juga kalau misalkan ngajar juga kan naik turun tangga, terus kayak bolak-balik ngajar sini situ gitu. Kayaknya mungkin aktivitas fisik saya agak berat ya. Apalagi yang saya ajar itu anak SD gitu. Jadi untuk aktivitas fisiknya ataupun kegiatannya sudah baik ya Bu. Nah, Ibu tadi dari status gizi yang saya lihat ya Bu, dari tinggi badan dan berat badan dari rekapan dokter ya, rekapan medisnya itu status gizinya di golongan underweight ataupun kurus ya Bu, karena juga tadi ada penurunan berat badan. Walaupun seperti itu ya Bu, tadi kita bisa tetap melakukan aktivitas fisik dan juga memperhatikan asupan kita ya Bu. Baik, nah selanjutnya Ibu bisa lihat di sini ada leaflet terkait TBC ya Bu. Ibu bisa melihat ada bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Dan juga ini di sini ada jenis diet, kemudian ini juga ada contoh menu sehari yang bisa ibu ikuti ya, yang bisa ikuti. Selanjutnya nanti juga dari contoh menu ini, ibu tidak hanya harus dari sini ya Bu, ibu juga bisa menambahkan bahan tersebut dengan
bahan lain yang memiliki zat gizi yang sama seperti itu ya Bu. Baik. Nah, mungkin Ibu sebelum itu adakah pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan? Saya Bu, Ya. kan memang saya suka makan gorengan Iya, ya Bu. Bu. Nah untuk mengontrol itu gimana ya Bu? Kayak ganti jadi makan apa gitu. Dia kan suka banget makan kayak goreng gitu. Baik Ibu. Tapi saya boleh tanya dulu, mungkin Bu tadi gorengan itu gorengan apa Bu? Bal-balan, tempe goreng, mendoan, terus risol kayak gitu. Oke, baik. Yang jadinya di jalan. Oke. Jadi mungkin ya Bu, kita mungkin Ibu bisa memberikan alternatif untuk pemilihan minyaknya Ibu. Minyaknya jangan minyak yang biasa gitu ya, minyak sayur, bisa pakai olive oil, bisa juga pakai minyak lain yang lebih baik juga Ibu. Kalau minyak kelapa bisa Bisa, boleh Ibu, betul sekali. Dan itu mungkin bisa dilebih-baikkan lagi gitu ya ke depannya. Dan tentunya walaupun itu sudah ada minyak, tapi sebaiknya dikurangi secara bertahap ya Ibu. Baik, nah ada pertanyaan lagi? Sebenarnya cukup. Baik. Nah tadi kan saya menyebutkan ya Ibu, jenis diet yang harus diterapkan Ibu itu apa? Biar nggak lemak ya Bu. Betul, diet rendah lemak. Nah, tadi makanan yang harus dihindari sama Ibu itu Jadi itu harus harus menghindari yang digoreng, yang berminyak. Gitu Bu. betul sekali ya Ibu. Nah, selain itu juga harus ada, selain pola makan juga harus menjaga yang namanya apa tadi Ibu? menjaga bisa makan sama aktivitas fisik. Betul ya. Nah itu saya mau bertanya deh, karena saya kalau misalkan kopi gitu-gitu masih boleh dikonsumsi atau enggak ya? Kayak kopi sama teh gitu. Nah, itu kan Ibu tadi masih sering batuk ya Bu. Nah, itu seharusnya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ya Bu. Mungkin akan memperburuk frekuensi batuk Ibu dan sebagainya seperti itu ya Bu. Jadi mungkin itu konseling kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu untuk konseling selanjutnya Ibu ada waktu kapan? Minggu depan bisa kan? Seminggu. Ya bisa sih. Ya, baik. Rentang waktunya itu gimana? Per minggu atau per bulan atau seperti apa? Boleh, mungkin bisa dilakukan per minggu ya Bu. Di puskesmas kita jadwalnya itu per minggu. Baik, di per minggu di hari ini juga ya Bu, di hari Selasa. baik di hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini seperti saat ini ya Bu, durasinya itu kurang lebih 20 menit. Nah, Ibu ada waktu untuk 20 menit konseling tersebut? Iya, Ada. Jadi nanti saya akan hubungi Ibu kembali. Mungkin kalau untuk Ibu dari dari Ibu Haifa, nah nanti akan saya hubungi H-1 dari hari Selasa gitu Ibu, hari Seninnya seperti itu, untuk melakukan konseling dan datang lagi ke puskesmas ini. Dan saya harap Ibu dapat menjalankan diet ini dengan baik, dan mungkin Ibu bisa membantu Ibu Haifa untuk bisa menjalankan dietnya. Terima kasih Ibu.